Part selanjutnya, mengetahui jika tim penyelamat telah datang mencari mereka. Namun, mengamati tim penyelamat juga kewalahan menghadapi para monster yang ada di luar. Paryuna dan timnya memutuskan untuk membantu Sangwo. Mendengar perintah sang pemimpin, lekas seluruh timnya pun kini mode tempur. Tanpa berpikir panjang, mereka merapalkan sebuah mantra magic arrow, di mana ketika sihirnya kini telah aktif, ia pun segera mengarahkan sihir tersebut ke para monster yang mengejar Sangwo. Ya, tentu saja dengan bantuan itu, beberapa monster yang cukup dekat dengan Sangwo kini mati dalam sekejap. Dan Sangwo dengan mudah kini berlari memasuki subdimensional dengan aman. Melihat Sangwo telah masuk, Paryuna pun segera menutup pintu subdimensionalnya. Dan ketika pintunya akhirnya tertutup dengan rapat, Paryuna cukup dikejutkan dengan ucapan Sangwo yang dimana dengan nafas yang terengah-engah, Sangwo berterima kasih kepada mereka dan mengungkapkan jika ia adalah tim penyelamat yang datang ingin membantunya. Namun, mengamati Sangwo yang terengah-engah seperti itu, mereka pun tak tahu harus berkata apa kepadanya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memberi Sangwo sedikit beristirahat. Dan singkatnya, ketika Sangwo telah beristirahat, Paryuna datang dan bertanya kepada Sangwo, "Apa benar kamu dari Guild Cainus?" Sangwo menjawab jika itu sedikit ada benarnya. "Namun, namaku Jio Sangwo. Saya kemari atas permintaan Guildmaster Cainus, itu tidak lain Parwontai," ujarnya sambil tersenyum kepada mereka. Mendengar jawaban itu, tim satu pun cukup lega akan hal ini, karena menurut mereka Guildmasternya sangat peduli dengan member guildnya. Namun, di tengah kelegaan itu, Paryuna lekas bertanya mengenai kondisi Songtai kepada Sangwo. Mendengar nama tersebut, Sangwo pun mengingat nama itu. Ia pun menjelaskan kepada Paryuna jika Songtai masih hidup. Namun sejauh yang ia ketahui, saat ini ia masih belum sadarkan diri. Kendati demikian, Sangwo yang mengamati Paryuna yang cukup khawatir kepada rekan timnya. Menurut Sangwo, pemimpin ini cintanya begitu kuat terhadap rekan-rekannya. Ya, maafkan aku, tapi kita harus keluar dari sini terlebih dahulu, di mana saat ini Kapten Parwontai telah menunggu kita di pintu masuk Odin Tower. Ayo, jangan membuat dia terus menunggu. Jadi, segera keluarlah sekarang. Aku mempunyai gulungan teleportasi saat ini, ungkap Sangwo dengan seriusnya. Namun, tiba-tiba saja Paryuna memotong perkataannya dan menyuruh Sangwo untuk berhenti sejenak. Sangwo yang awalnya ingin mengaktifkan gulungan teleportasi, akhirnya ia pun membatalkannya. Dengan serius, Sangwo bertanya kepada Paryuna mengapa dia tak boleh menggunakannya saat ini. Tapi melihat wajah sang pemimpin tim satu cukup gelisah, begitupun dengan rekan tim satu yang lainnya, Sangwo pun sedikit terkejut akan hal itu. Ia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kupikir mereka akan senang dengan informasi ini. Tapi ketika mengamati mereka, tampaknya ada yang tidak beres. Awalnya mereka berjumlah ada 10 orang dan salah satu dari mereka telah berhasil keluar. Jadi saat ini mereka seharusnya berjumlah 9 orang. Namun yang kulihat mereka hanya berjumlah 8 orang. Di tengah Sangwo berpikir hal demikian, Paryuna berkata, menurutnya ia tahu ini cukup memalukan karena ia meminta bantuan lain padamu. Tapi tolong bantu kami satu kali lagi, yang dimana salah satu rekan kami telah tewas dalam misi ini. Aku tahu kami cukup egois, namun tetap saja kami tidak bisa meninggalkannya di tanah terkutuk ini, ungkap Paryuna dengan penuh harapan kepada Sangwo. Mendengar jawaban itu, ya tentu saja membuat Sangwo cukup terkejut akan hal ini. Sangwo berasumsi, jadi karena itulah mereka hanya berdelapan saja. Ia tak menyangka ini setelah mendengar laporan jika ada anggota timnya yang mati. Lekas, Sangwo pun bertanya
sebenarnya apa yang telah terjadi saat itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Paryuna pun menjelaskan detail kejadiannya, di mana ketika mereka sedang menelusuri lantai 1, di saat itu tiba-tiba saja kami telah disergap dengan sosok monster yang tak dikenal. Makhluk tersebut tak terlihat, sehingga kami kewalahan menghadapinya. Namun ketika penyerangan sedang menghadapi sosok tersebut, tim support kami, yaitu tim healer bernama Xiong Ah, tak mengetahui serangan mendadak telah mengarah kepadanya. Mendengar suara tebasan di belakangnya, kini lekas berbalik. Namun sesuatu yang tak ingin kami pikirkan pun telah terjadi, di mana saat itu juga Xiong Ah telah mati tepat di hadapan kami. Dan ketika Paryuna menjelaskan kronologinya, di sisi yang lain mereka cukup menyesal atas kejadian itu. Menurut mereka, jika mereka lebih fokus kepada Xiong Ah, mungkin saja Xiong Ah masih ada bersama kami. Dan Paryuna pun melanjutkan perkataannya. Saat Xiong Ah diserang, ia langsung membuka dimensi dan meminta rekannya untuk mundur secepatnya. Sejujurnya, aku sangat ingin bertarung membantu yang lainnya. Tapi sebagai pemimpin, jika hal terburuk terjadi padaku, maka tidak akan ada tempat untuk rekan-rekanku bersembunyi. Lekas kami langsung menggunakan gulungan komunikasi untuk melaporkan. Namun saat itu sungguh sangat kacau, sehingga kami tidak menyadari salah satu sosok monster telah berhasil menyelinap masuk ke dalam subdimensional. Dan karena kepanikan itu, Song Tai tiba-tiba berbalik melihat gulungan teleportasi. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengaktifkan gulungan teleportasinya untuk segera keluar dari sini. Dan karena kepanikan Song Tai, akhirnya gerbang teleportasi menutup. Dan setelah rekan-rekanku berhasil memasuki subdimensional, setelah menjelaskan cukup panjang kejadian tersebut, Sangwo bertanya, di mana letak lokasi tubuh rekanmu? Sambil membuka sedikit pintu portalnya, Paryuna pun menunjukkan tubuh rekannya yang masih ada di luar. Mengamati lokasi tersebut, menurut Sangwo, itu cukup jauh dari sini. Tidak mungkin untuk mendapatkannya tanpa mengalahkan beberapa monster. Hanya demi mayat rekannya, dia tidak mau keluar dan memutuskan untuk terjebak di sini selama 6 bulan penuh. Aku tidak bisa mengatakan padanya jika kami harus meninggalkan mayat rekannya. Dan oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk misi penyelamatan sekali lagi. Mengetahui Sangwo menerima permintaannya, ya tentu saja Paryuna dan rekan lainnya cukup senang mendengarnya. Namun tiba-tiba saja Sangwo meminta syarat kepada mereka. Mendengar ada syarat dari misi penyelamatan ini, Paryuna pun sedikit terkejut, yang dimana Sangwo meminta 2 persyaratan untuk menjalankan misinya. Yang pertama, alasan dirinya kemari itu tidak lain untuk menyelamatkan kalian, bukannya untuk menambah korban lagi. Jika aku melihat adanya peluang ini akan gagal, aku akan mengeluarkan kalian di saat itu juga. Di sisi Paryuna, ia sebagai pemimpin satu, mau tak mau harus menerima syarat pertama. Dan Sangwo pun melanjutkan syarat kedua, di mana Sangwo meminta agar mereka menunggu di sini karena misi penyelamatan ini biar kami yang mengurusnya. Mendengar persyaratan kedua yang cukup tak masuk di akal itu, Paryuna pun cukup marah. Menurutnya itu terlalu berbahaya. Yang kami minta itu tidak lain membantu kami mendapatkan kembali tubuhnya. Aku tidak meminta kalian melakukan hal yang membahayakan dirimu dan rekan-rekanmu. Namun, belum selesai perkataan Paryuna, Sangwo pun meminta Paryuna untuk jangan khawatir tentang itu. Sambil tersenyum, Sangwo menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini yang kalian lihat bukanlah sungguhan, melainkan ini adalah skill cloning milikku. Mendengar itu, ya tentu saja membuat Paryuna sangat terkejut. Setelah kejadian tersebut, kini kita berpindah di luar Menara Odin. Di malam hari, di kantor JM Agency, tepatnya di ruangan milik Kang Junmo. Saat ini, ruangan tersebut cukup sangat berantakan. Dan kita bisa melihat saat itu, Kang Junmo terluka sangat parah. Seseorang yang tak dikenal telah menyiksanya.
Pria yang duduk di tubuh Kang Junmo berkata, "Seorang hunter yang berselisih dengan kami ternyata naungan dari asosiasimu. Apakah menjadi musuh Gul Hesun belum cukup bagimu?" Yang dimana pria yang berkata itu, dia tidak lain Chen Seong, wakil Gul Silver Moon. Dan seharusnya kau harusnya patuh saja setelah kamu dikeluarkan dari Gul Hesun. Namun, melihat dirimu masih menatapku seperti itu, sekarang akan kutanyakan sekali lagi, siapa nama bajingan itu? Dan di sisi Kang Junmo, walaupun lengannya terancam akan dipatahkan, tetap saja ia tak ingin mengungkapkan identitas Sangwo kepada Cheon Seong dan meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Dan Cheon Seong yang mendengar itu sambil mengalahkan nafasnya, mau tak mau, dengan sangat kuat, ia pun mematahkan lengan dari Kang Junmo. Ya tentu saja, karena rasa sakit yang Kang Junmo rasakan, ia pun berteriak sangat keras. Dan ketika Chen Xion ingin mematahkan lengan satunya lagi, tiba-tiba saja rekannya datang membawa sebuah berkas. Oleh karena itu, Chen Xion pun menundanya, di mana rekannya menjelaskan, akhirnya ia menemukan data milik orang tersebut. Sambil mengambil berkasnya, Chen Xion pun segera membacanya, di mana ia berkata, "Pada akhirnya kami tetap menemukanmu. Hahaha, namanya Jung Sangwo ya. Tuan Sangwo ini ternyata tinggal di daerah yang bagus, dan oleh karena itu kirim anak-anak secepatnya ke alamat ini." Di tengah mereka saling mengobrol, di sisi ruangan itu, Kim Ah-yeon yang sedari tadi mengawasi mereka kini begitu sangat panik. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana cara Silver Moon bisa datang kemari. Dan karena identitas Sangwo telah diketahui, situasinya saat ini cukup sangat buruk. Dan di sisi Kang Junmo dengan penuh luka, ia bertanya kepada Cheon Seong, mengapa dia mencari hunter Jong Sangwoo. Mendengar pertanyaan tersebut, Cheon Seong menjelaskan, jika hunter itu sudah menghajar sejumlah member Gul kami, dia juga mengambil semua kristal kami dan kabur. Tapi, bukankah kau pernah mendengar tentang batu permata? Kau dikenal keras kepala, jadi ku yakin dia tidak memberitahumu. Apa kau telah paham? Ujar Cheon Seong kepada Kang Junmo. Mendengar penjelasan itu, ya tentu saja Kim Ah-yeon nampak terkejut, berpikir apa yang harus dirinya lakukan. Namun di sisi lain, ia harus menghentikan tindakan mereka. Setelah kejadian tersebut, kembali di scene utama, setelah Sangwoo mengungkapkan skill yang dia miliki, membuat Paryuna begitu sangat terkejut mendengarnya. Dirinya tak menduga jika ia sedang berbicara dengan sosok klon saat ini, dan Sangwoo membenarkannya. Ia pun menjelaskan rencana misi di saat itu juga, di mana nomor 4 dan nomor 6 akan mengambil gulungan teleportasi dan menjaga pintu masuk dimensi ini. Kemudian nomor 2, nomor 3, dan dirinya akan keluar untuk mendapatkan kembali tubuh rekanmu, lalu segera kembali. Dan oleh karena itu, kalian jangan pernah keluar ataupun ikut campur dalam misi ini. Hal yang paling penting dari misiku itu tidak lain keselamatan kalian. Walaupun kalian sangat ingin membantu, aku tahu kalian itu kuat. Bagaimanapun juga, kalian adalah tim penyerang dari Gulkenus. Namun, akulah yang bertanggung jawab untuk membawa kalian kembali dengan selamat, terang Sangwoo dengan sangat serius. Kendati demikian, dengan wajah datarnya, Paryuna mengungkapkan bahwasannya Sangwoo lah yang telah memprovokasi para monster dan membawa monster itu ke arah kami. Keringat mulai bercucuran di wajah Sangwoo. Ia pun beralasan, saat itu jika dirinya memiliki rencana lain jika kalian tidak bisa membantu. Dan rencana itu akan kita pakai sekarang. Jadi tolong percayalah padaku dan tunggulah kami di sini. Di sisi Paryuna, mendengar penjelasan dari misi penyelamatan ini, ia pun akhirnya menyetujui rencana yang dimiliki oleh Sangwoo. Singkatnya, setelah beristirahat cukup lama, akhirnya Sangwoo pun mengecek status windownya. Menurutnya, ia telah fokus meningkatkan statnya seperti orang gila saja. Dan demi itu, ia terus memberi makan para klonnya dengan batu kristal dan mendapatkan skill ini, di mana skill baru Sangwoo
itu tidak lain monster D4 yang telah berlevel 12. Skill itu adalah skill pasif yang mampu menyerap inti monster dengan persen membunuh sebanyak 12%. Dan skill ini adalah cara rahasianya mendapatkan stats yang para wontai ingin dirinya dapatkan. Tapi ia tidak berniat puas dengan statnya saat ini. Di tengah Sangwoo berpikir hal demikian, ia pun dikejutkan ketika Paryuna mendatanginya, bertanya apa ia telah siap. Ya tentu saja, di mana saat itu Sangwoo pun telah siap menjalani misinya. Sambil menatap potion yang telah diberikan oleh Kim Ah-young, Sangwoo berpikir dengan adanya potion ini, misi ini akan dapat membantunya. Dan setelah berkata hal demikian, ia pun berjalan mendekati nomor 4, di mana ia akan berganti senjata dengan klonnya. Menurutnya, karena pedangnya cukup sulit digunakan, ia pun memutuskan untuk saling bertukar senjata dengan belati milik nomor 4. Dan di sisi Paryuna, ia pun sedikit cemas. Menurutnya, ia tidak yakin apa Sangwoo menyadarinya. Namun, tidak ada siapapun di sekitar sini. Para monster terus berjaga dan hanya menunggu selama berhari-hari. Jadi dirinya yakin para monster yang kau pancing itu masih berada di sekitaran sini. Ia pun meminta Sangwoo untuk selalu berhati-hati. Mendengar saran tersebut, Sangwoo pun membenarkannya dan akan selalu mengingat saran dari Paryuna. Setelah berkata demikian, Paryuna pun membuka pintu subdimensional, di mana saat itu juga Sangwoo, nomor 2 dan nomor 3 kini menuju keluar. Dan ketika mereka telah berada di luar subdimensional, Sangwoo pun lekas mencari letak lokasi tubuh Seongtae. Dan ketika ia telah melihatnya, lekas Sangwoo pun dengan cepat mengajak para klonnya untuk bergegas ke sana. Kendati demikian, di tengah mereka pergi, tidak jauh dari lokasi itu, terlihat jejak langkah kaki monster yang kini bergerak mendekati mereka. Dan di pintu subdimensional, di mana nomor 4 dan nomor 6 sedang menjaga pintu tersebut, nomor 4 meminta kepada tim 1 Gulkenus untuk tetap jaga jarak dari pintu masuk. Mendengar perkataan itu, sosok pria tua dari Gulkenus yang masih belum dijelaskan namanya, ia pun nampak cemas akan misi ini. Namun, Paryuna pun menanggapi, menurutnya walaupun ia sempat kabur dari para monster itu dan mengarah kepada kita, tapi jika kita memikirkannya dengan baik-baik, tempat ini hampir berjarak 40 km dari pintu masuk dungeon. Ini bukan tempat di mana kamu menjangkaunya hanya dengan berlari saja. Kita akan percaya kepadanya, dan untuk sekarang kita harus menunggu. Dia bilang kepadaku, dia telah memiliki rencana jika ia tidak bisa memasuki portal bersama kita. Namun, kita hanya bisa berharap kalau itu akan berhasil. Mendengar perkataan sang kapten, rekan-rekannya pun tidak khawatir lagi dan kembali di scene utama, di mana saat itu Sangwoo dengan sangat cepat bergerak menuju ke tubuh Seongtae. Namun di tengah mereka bergerak, sebuah hembusan angin kini mengarah kepadanya. Mengetahui serangan itu, walaupun tubuh monster itu tak terlihat, untungnya Sangwoo dapat menahan serangan tersebut. Monster itu tak menduga jika serangan telaknya dapat dihalau oleh Sangwoo. Ya tentu saja, itu membuat Sangwoo cukup senang akan hal ini. Setelah mengamati nomor 1 cukup lama, akhirnya ia sudah mulai terbiasa menghadapi makhluk yang tak dikenal ini. Walaupun di hadapannya kini begitu banyak monster yang akan menghalaunya. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Sangwoo memerintahkan kedua klonnya untuk segera membuat jalur menuju ke mayat Seongtae. Namun, setelah cukup lama menerobos, walaupun Sangwoo sedikit lagi akan sampai di mayat Seongtae, tiba-tiba saja kini nomor 4 menerima luka di perutnya. Melihat kejadian itu membuat Sangwoo sedikit cemas akan hal ini. Dirinya bertanya-tanya di dalam hati, kami telah terkepung. Apa monster itu telah berada sejak lama di belakang Seal Circle dan menghadapi kami? Oleh karena itu, Sangwoo pun memutuskan untuk meminum potion penambahan mana. Dan ketika Sangwoo telah meminum sepenuhnya, tiba-tiba saja seluruh sekujur tubuhnya kini mulai merasakan kemunculan mana yang bergejolak keluar di dalam tubuhnya. Merasakan mana yang sangat kuat itu, tanpa berpikir panjang, Sangwoo mengaktifkan magic bulletnya dan mengarahkan energi itu
ke arah para monster yang ada di hadapannya. Kita bisa melihat karena efek dari potion itu membuat magic bullet milik Sangwoo kini telah meningkat dan mengempaskan apapun yang menghalangi jalannya. Melihat serangan Sangwoo yang sangat mengerikan itu, ya tentu saja membuat para tim 1 sangat tercengang melihatnya. Setelah menghabisi para makhluk yang menghalanginya sedari tadi, lekas Sangwoo memerintahkan para klonnya untuk mengambil tubuh Sontai secepat mungkin. Di mana setelah memberikan arahan kepada klonnya, Sangwoo pun berbalik mengarah kepada para monster yang kini mulai mendekat. Ia berkata di dalam hatinya, di mana saat ini mana terus mengalir di dalam tubuhnya. Rasanya tubuhnya akan meledak di saat itu juga. Dan oleh karena itu, ia harus menarik perhatian mereka. Setelah berkata hal demikian, Sangwoo mengeluarkan begitu banyak mana di dalam tubuhnya, sehingga memancing para monster untuk mendekatinya. Dan setelah melihat semua monster kini tertuju kepadanya, walaupun kulitnya kini mulai terkelupas dari efek potion itu, dengan seluruh kekuatannya saat ini, Sangwoo menginjak tanah begitu sangat keras. Karena saking kuatnya hempasan itu, tanah yang ada di sekitarnya kini mulai retak, terangkat, dan menghempaskan begitu banyak monster yang ada di dekatnya. Di sisi nomor 2 dan nomor 3, melihat celah yang dibuat oleh Sangwoo dengan sangat cepat kini membawa tubuh Sontai menuju ke subdimensional. Dan ketika kedua klonnya telah sampai di pintu subdimensional, begitu senangnya Paryuna mengetahui tubuh Sontai dapat dievakuasi. Dan karena misinya dianggap telah berhasil atas perintah Sangwoo, tanpa berpikir panjang, nomor 4 dan nomor 6 kini membuka portal menuju keluar dari dungeon dan mengajak seluruh tim 1 untuk segera masuk ke portal teleportasi tersebut. Melihat itu, ya tentu saja membuat Paryuna dan kakek tua itu cukup terkejut. Mereka masih tak ingin pergi karena nomor 1 alias Sangwoo masih terjebak, terhalau banyaknya para monster di luar subdimensional, di mana kita bisa melihat Sangwoo telah menerima beberapa luka dari monster yang mengepungnya. Walaupun ia menerima luka, ia masih memberi perintah kepada para klonnya untuk lekas meninggalkannya. Mendengar perintah itu, nomor 2, 3, 4, dan nomor 6 kini memaksa seluruh tim 1 untuk memasuki portal tersebut. Dan ketika mereka semua telah berhasil keluar dari dungeon, Sangwoo pun tersenyum cukup lega karena misi penyelamatan telah berakhir dengan kesuksesan. Sambil mengangkat topinya, ia berencana akan bertemu dengan tim 1 di tubuh aslinya. Setelah berkata hal demikian, karena mengalami mana overflow sehingga tubuhnya sudah tak bisa dikendalikan lagi, Sangwoo pun memerintahkan nomor 1 untuk meledakkan dirinya. Dan di saat itu juga, ledakan yang sangat dahsyat kini mengguncang dan menghancurkan area tersebut. Karena begitu banyak monster yang telah musnah dari efek ledakan itu, skill monster default kini telah diaktifkan. Sehingga akibat penyerapan inti monster dari seluruh mayat Ice Guardian membuat begitu banyak notice kini mulai bermunculan, di mana di saat itu juga strength, reflex, mana, dan cold resistance kini meningkat secara drastis. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.